aku Surya kembali. Setelah bertapa, jiwaku justru terkurung di alam dewa. Berkultivasi selama 100 tahun, membantai para dewa dan iblis, barulah aku bisa lolos ke dunia manusia. Ragaku menjadi gila karena kehilangan jiwa dan dirawat oleh seorang wanita selama 5 tahun. Carikan aku seseorang bernama Surya. Baik. Cinta, kau sudah mencari Surya selama 10 tahun. Selama bertahun-tahun ini, orang yang mengaku sebagai Surya sangat banyak. Kau bahkan memungut orang gila. Dia bilang namanya Surya, lalu kau merawatnya selama 5 tahun. Apakah di antara begitu banyak orang, tidak ada satupun yang kau cari? Bukan dia. Mungkin dia sudah mati. Maksudku, sebaiknya kau segera menyingkirkan orang gila yang ada di rumahmu itu. Kau tidak mungkin merawatnya seumur hidup, kan? Lagi pula, kenapa harus terpaku pada seseorang yang bahkan wajahnya pun tidak jelas? Aku sudah berjanji untuk membawanya pulang. Aku berjanji untuk membawanya pulang. Gadis kecil, siapa suruh kau jadi istri orang terkaya? Matilah engkau. Kakak, terima kasih telah menyelamatkanku. Ini untukmu. Siapa namamu? Apakah kau tidak punya rumah? Aku akan membawamu pulang. Lepaskan kakak. Kalian, lepaskan kakak. Namaku Surya. Surya, kenapa engkau tidak pakai baju? Aku kan tidak telanjang bulat. Apa kau tidak bodoh? Aku hilang kesadaran selama 5 tahun. Aku ingat dengan jelas kejadian 5 tahun itu. Sebagai balas budi selama 5 tahun itu, aku, Surya, akan melindungimu selamanya. Kebaikan selama 5 tahun, aku, Surya, menjamin hidupmu tanpa khawatir. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah Presidir Grup Kencana Makmur, sedangkan kamu hanyalah orang bodoh. Beraninya kamu bicara sombong seperti itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku baru saja sadar, jadi tidak punya uang. Bisakah bantu aku sedikit? Dasar tidak tahu malu, aku mengadopsimu. Hanyalah karena orang tuamu memberimu nama yang bagus. Jangan menggunakan nama Surya untuk mengatakan hal menjijikan seperti itu. Pinjami aku 100 juta rupiah, 3 hari lagi akan ku kembalikan 10 miliar rupiah padamu. Dan aku berjanji akan melakukan 3 hal untukmu. Dulu 5 negara kuat bertempur habis-habisan, hanya demi aku Surya mengucapkan sepatah kata. Kamu seharusnya mengerti betapa berartinya perlindunganku untukmu. Surya, saat kamu tidak waras, aku bisa merawatmu selama 5 tahun, tetapi sekarang kamu sudah sadar, aku tidak akan memberimu uang begitu saja lagi. Kalau kamu memang punya kemampuan, cari pekerjaan sendiri. Hanya mencari pekerjaan saja, mana mungkin bisa menyulitkanku. Surya, kamu terlalu sombong. Kalau kamu memang punya kemampuan, kamu bisa coba datang ke grup Kencana Makmur milikku. Lihat saja apa kamu benar-benar bisa mendapatkan pekerjaan. Aku akan mengatur di grup Kencana Makmur, pekerjaan sebagai satpam untukmu. Sore ini kamu sudah bisa melapor untuk bekerja. Ini sudah sangat baik dariku untukmu. Kalau bukan karena namamu Surya, aku sama sekali tidak akan mengadopsimu. Sepertinya baru kembali ke dunia manusia ini, tetap harus mencari pekerjaan. Grup Kencana Makmur, ini perusahaan Sinta, mungkin merampok lebih cocok untuk. Grup Kencana Makmur merekrut orang-orang berbakat, tidak melihat pengalaman kerja, hanya melihat kemampuan. Ada 100 soal tes, selama bisa melewati 1 tahap manapun, tidak hanya bisa langsung diterima bekerja, tetapi juga bisa mendapatkan hadiah 2 miliar rupiah. Kamu juga datang untuk melamar kerja kan? Di grup Kencana Makmur kami ini, ya, ada aturan dalam perekrutan. Total ada 100 soal. Selama menyelesaikan 1 soal manapun, kamu bisa mendapatkan imbalan yang sangat besar dan lagi pula ya bisa langsung diterima.
Saya fasih berbahasa Inggris, Prancis, dan Jepang. Saya bisa menangani pekerjaan penerjemah 3 bahasa ini. Saya ambil tugas peringkat 100 ini. Tugas peringkat ke-100 telah diambil. Interpretasi simultan dan rapat selama 8 jam berturut-turut, 3 bahasa, gila banget. Uangnya juga banyak, 1 juta untuk 1 rapat. Sungguh kaya raya. Layak disebut grup ginseng. Persyaratan untuk merekrut karyawan biasa saja begitu tinggi. Tugas peringkat 100 saja tidak bisa, pasti tidak ada harapan. Tugas di grup ginseng kami diurutkan berdasarkan tingkat kesulitannya. Secara harfiah, tugas peringkat ke-100 adalah yang paling mudah. Jika Anda bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan ini, Anda bisa langsung pergi. Benarkah? Nah, ini adalah tugas peringkat 10 besar, ini di luar kemampuan manusia. Percuma saja Anda melihatnya bodoh kan? 10 tugas ini yang sudah terpasang selama 10 tahun karena terlalu gila, jadi tingkat kesulitannya acak. Tentu saja imbalannya juga yang tertinggi. Namun sampai sekarang belum ada yang bisa menyelesaikannya. Saya sarankan Anda lebih baik jangan melihatnya, mempermalukan diri sendiri. Yang pertama ini ditulis oleh Direktur Shinta. Bagaimana Anda tahu tentang Direktur Shinta? Mencari pria bernama Surya sudah 10 tahun demi hadiah 20 miliar rupiah. Setiap hari ada orang yang datang mengaku. Saya sudah muak. Saya linglung selama 5 tahun. Wanita itu terus mengoceh di telinga saya selama 5 tahun. Surya yang namanya sama dengan saya ini, siapa sebenarnya? Layakkah wanita itu begitu mengingat? Selera wanita itu benar-benar buruk. Apa yang Anda bicarakan? Saya sarankan Anda sebaiknya pergi saja, jangan berharap keberuntungan di sini. Untuk mencegah para pelamar kerja seperti Anda, dengan gegabah mengambil 10 tugas teratas, kami punya aturan. Jika ingin mengambil 10 tugas teratas, harus menandatangani kontrak. Jika tugas tidak selesai, Anda harus membayar denda. Kok Anda menerimanya? Dendanya 200 juta rupiah. Tugas peringkat pertama telah diambil. Satu lagi orang yang menginginkan hadiah 20 miliar rupiah, tunggu saja sampai dia didenda. Tidak hanya harus membayar denda, tetapi Ginseng Group juga akan menyiarkan langsung tugas tersebut. Jika tidak selesai, orang ini akan sangat malu. Mungkin dia akan melarikan diri semalaman. Hahaha. Aduh, terlalu impulsif. Bahkan saya sebagai resepsionis di Jack. Seandainya saya tahu, saya tidak akan mengajak Anda bicara karena Anda tampan. Tugas peringkat kedua telah diambil. Tugas peringkat ketiga telah diambil. Tugas peringkat keempat telah diambil. Tugas peringkat kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10 telah diambil. Peringkat kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, dan ke-10 telah diambil. Kau gila mengambil semuanya. Kau tahu, tugas peringkat pertama ini mencari Surya, detektif yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan luar negeri telah gagal. Ini benar-benar misi yang mustahil. Tugas kedua ini membuat naga hitam menandatangani izin akses pelabuhan laut dan langit. Naga hitam ini adalah geng terbesar di kota ini. Izin akses pelabuhan laut dan langit ini telah mereka monopoli selama 30 tahun. Keuntungan setiap tahunnya mencapai puluhan juta. Bagaimana mungkin mereka menyerahkannya begitu saja? Dan juga keluarga Sim di peringkat ketiga, Toko Dei di peringkat keempat, keluarga Zu di peringkat kelima. Mana yang tidak berkuasa? Kau urus saja dirimu sendiri. Berkuasa? Ya. Itu lebih baik. Kau tidak mengerti. Untuk tugas peringkat pertama, kau mungkin hanya kehilangan uang, tetapi untuk 9 tugas berikutnya, nyawamu akan melayang. Naga hitam itu selalu berbicara dengan tinju. Dengan tubuh sekecil itu, pria tampan yang baik akan berubah menjadi kepala babi. Kedua tinjuku ini bisa menghancurkan kepala dewa dan iblis, masih takut dengan manusia biasa. Ayo kita segera tanda tangani kontraknya. Pria tampan perusahaan ini untuk mencegah orang sengaja membuat masalah. Jadi 10 tugas teratas akan diumumkan di layar lebar. Baik berhasil atau gagal akan diumumkan. Jadi aku perlu mendaftarkan namamu. Namaku Surya. Tampan, berjanjilah padaku, kau harus memastikan mereka meninggalkan jenazahmu yang utuh. Ini izin akses pelabuhan laut dan langit, simpan baik-baik. Ini kartu akses pelabuhan laut, silakan ambil. Tunggu kabar baik kesuksesanku.
Jika kamu berhasil, Direktur Shinta akan menjamu Anda secara pribadi. Sayang sekali tidak ada kesempatan itu. Anak itu benar-benar pergi, benar-benar orang yang tidak tahu malu. Hei, bagaimana kalau kita bertaruh? Kita bertaruh berapa lama? Anak itu akan gagal. Saya bertaruh 30 menit, anak itu akan sampai di 29 menit Kalau dan begitu mati saya dalam bertaruh 1 menit tersisa. 29 menit. Anak itu bahkan belum masuk gerbang, sudah dipukuli sampai mati. Hahaha. Tidak, aku harus pergi segera beritahu Direktur Shinta. Direktur Shinta, barusan ada seseorang bernama Surya, menerima 10 misi teratas grup kami. Menerima misi peringkat ke-10, memang punya kemampuan. Apa latar belakangnya? Dia menerima semua 10 misi teratas. Konyol! Bukankah ini mencari kematian? Kedepannya hal bodoh seperti ini Iya. tidak perlu diberitahukan lagi kepadaku. Tidak tahu apakah Surya sudah datang, nanti atur pekerjaan satpam untuknya. Baiklah, tidak mungkin membiarkan dia kehilangan tempat tinggal dan mati kelaparan di jalan. Kalian bajingan. Keluar. Ha. Anak kurang ajar dari mana? Berani membuat keributan di wilayahku. Aduh. Anak muda mana yang berani cari mati? Berani sekali kau berkoar di wilayahku? Kau pemimpin geng naga hitam? Bagas? Benar. Saya mewakili grup Ginseng datang untuk meminta Anda menandatangani surat izin akses pelabuhan Haidian. Hahaha. Jadi kau yang dikirim grup Ginseng untuk mati ya? Sudah lama aku tidak membunuh orang dari grup Ginseng. Agak rindu juga. Kalian semut berani lancang di hadapanku. Tidak berguna. Serang dia, bunuh. Lebih baik ramai-ramai. Nah, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Tangkap dia, potong anggota tubuhnya, lempar ke kandang harimau untuk dipersembahkan kepada dewa. Kalian bengong saja, serang dan bunuh dia. Apa yang kau inginkan? Sudah kubilang, aku mewakili grup Ginseng datang menemuimu untuk menandatangani surat izin akses pelabuhan Haidian. Aku akan menandatanganinya, puas? Kau tahu semua kekuatan di sini. Anda menerima semua tugas dari grup Ginseng. Tidak boleh. Orang lain tidak boleh. Anda boleh. Bagaimana kalau saya bantu Anda menyelesaikannya? Jika Anda menerima saya sebagai bawahan Anda, saya, Bagas, akan selalu mengikuti perintah Anda mulai sekarang. Jujur saja. Begini, Anda ambil 80% dari pendapatan kelompok naga hitam saya. Yang terluka bisa saja saya, tapi tidak bisa hanya saya. Anda juga harus mencelakai orang lain. Tidak perlu Anda turun tangan, biar saya yang melakukannya. Baiklah, hanya saja kekuatan kita semua hampir sama. Jika saya tidak bisa menang dalam perkelahian, Anda harus membantu saya. Jika tidak bisa menang, lemparkan ini ke bawah. Dijamin kau akan menang. Ayo, selesaikan tugas untuk bos. Baik. Hei, pasang taruhanmu, pasang taruhanmu. Kurasa anak yang bernama Surya sudah sampai di kelompok naga hitam. Hei, hari ini aku yang jadi bandar. Dalam 1 menit, di layar lebar ini, pasti akan muncul kata misi gagal dalam huruf besar. Sepertinya aku akan menghasilkan banyak uang hari ini. Hahaha. Lihat. Apa yang mereka lakukan? Direktur Shinta, mereka bertaruh berapa menit Surya bisa bertahan di tangan kelompok naga hitam. Lain kali jika bertemu orang yang mencari perhatian dan terlihat tidak bisa menyelesaikan tugas, langsung usir saja. Baik. Puas. Hahaha. Bos, tugas selesai.
Tidak ada kesulitan. Dengan benda sakti pemberian Anda, siapa yang berani membangkang? Saya menggunakannya untuk meledakkan keluarga Shen. Orang tua itu mengadu ke keluarga lain, membuat saya kemanapun saya pergi, keluarga itu langsung menyerah. Kursi rusak ini tidak nyaman untuk tidur. Saatnya untuk menagih hadiah dari grup ginseng. Berapa lama anak itu pergi? Sudah cukup lama. Direktur Shinta, anak itu tidak tahu apa-apa. Bagaimana kalau... Hubungi pemimpin geng naga hitam, mintalah dia untuk mengampuni nyawa anak itu. Lain hari saya akan berterima kasih secara langsung. Baik, saya tahu. Direktur Shinta adalah orang yang paling baik hati. Suruh mereka semua bubar. Apa-apaan ini ribut-ribut? Tugas peringkat kedua. Astaga, apakah orang itu sudah mati? Tuan Surya telah menyelesaikannya dengan sempurna. Tugas peringkat ketiga, Tuan Surya telah menyelesaikannya dengan sempurna. Tugas peringkat keempat, Tuan Surya telah menyelesaikannya dengan sempurna. Tugas peringkat kelima, Tuan Surya telah menyelesaikannya dengan sempurna. Tugas peringkat keenam, tugas peringkat ketujuh, tugas peringkat kedelapan, tugas peringkat kesembilan, tugas peringkat kesepuluh, Tuan Surya telah menyelesaikannya dengan sempurna. Siapa sebenarnya Surya? Tugas peringkat ke-6, tugas peringkat ke-7, tugas peringkat ke-8, tugas peringkat ke-9, tugas peringkat ke-10. Tuan Surya telah menyelesaikannya dengan sempurna. Surya itu sebenarnya siapa? Astaga, jangan-jangan yang saya temui tadi Dewa? Saya ingin bertemu Surya ini. Mungkin penyelamat grup ginseng adalah dia. Baik. Saya akan segera menelepon. Aduh. Bagaimana? Suruh dia ke kantor untuk bertemu saya. Direktur Shinta. Dia bilang dia terlalu lelah hari ini, tidak akan datang. Menunggu Gayanya sampai suasana hatinya baik untuk lumayan mengambil juga. hadiahnya. Cari, pastikan untuk menemukan keberadaannya. Saya akan menemuinya secara langsung. Surya, aku harus menemukanmu. Orang itu sudah ditemukan. Aku pasti akan menemukanmu. Ketemu. Direktur Shinta ini dikirim oleh Surya. Isinya termasuk izin akses pelabuhan samudra dan semua file tugasnya. Hanya saja orangnya belum ditemukan. Direktur Shinta, menurut saya logatnya bukan orang lokal, mencari di seluruh hotel di kota ini, pasti akan menemukannya. Baik, kuberi kau waktu 3 hari, harus menemukannya. Selama dia bisa menjabat posisi di grup ginseng, persyaratan apapun terserah padanya. Mungkin saja dia adalah orang yang bisa memimpin grup ginseng kembali ke puncak kejayaannya. Pekerjaan keamanan yang kususun untukmu, kenapa kamu tidak melapor hari ini? Aku kembali. Hari ini aku pergi ke perusahaanmu. Aku juga mengambil tugas di perusahaan. Aku mengambil yang di sebelah kanan perusahaanmu. Bisakah kau sedikit lebih tahu diri? Aku juga mengambil tugas di perusahaanmu. Aku mengambil tugas yang ada di sebelah kanan perusahaanmu. Bisakah kau sedikit tahu diri? Kalau bukan karena aku yang membantumu, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi satpam di Ginseng Group, apalagi mengambil tugas. Aku, Shinta, paling benci pria tidak berguna yang hanya menumpang hidup dan sombong. Bisakah kau tidak muluk-muluk? Shinta, mengingat 5 tahun ini, aku baru memperlakukanmu secara berbeda. Tapi ini bukan alasan bagimu untuk meremehkanku. Aku? Kurasa penyakit gilamu belum sembuh. Sekarang segera pergi dari rumahku. Jika bukan untuk membalas budi, kau pikir aku akan tetap di sini? Aku tidak butuh. Baiklah, sesuai keinginanmu, jika kau tahu aku menyelesaikan tugas peringkat 10 besar Ginseng Group, apakah engkau masih akan meremehkan? Lupakan saja, percuma saja bicara. Dasar rendahan Surya, orang yang tidak tahu berterima kasih. 5 tahun ini seperti memberi makan anjing. Dia tidak punya uang, apa dia akan menjadi gelandangan? Tidak mungkin, dia punya tangan dan kaki. Masa dia bisa mati kelaparan? Sudah larut malam, apa dia akan kenapa-napa? Tidak mungkin, dia laki-laki dewasa. Apa yang bisa terjadi? Sudahlah,
lebih baik aku mencarinya. Surya, kau kembali. Sudahlah, lebih baik aku mencarinya saja. Surya, kamu kembali. Untuk apa kalian kemari? Setelah ayahku meninggal, aku sudah memperingatkanmu, jangan temui aku lagi. Kalau tidak, jangan harap dapat uang tunjangan Bagaimana sebesar caramu pun. berbicara pada Dariku, kami, Shinta. Ibu? Shinta, sejak ibu membawa Surya dan menikah dengan ayahmu, ibu selalu menyayangimu seperti anak kandung sendiri. Perkataanmu itu sungguh menyakiti hati ibu. Aku tidak pernah mengakuimu sebagai ibuku. Katakan saja langsung, untuk apa kalian kemari? Ibu datang hari ini membawa kabar baik yang luar biasa. 3 hari lagi, tuan muda keluargaku, Gunawan akan kembali. Kamu bersiaplah untuk menikah dengannya. Siapa yang mengizinkanmu ikut campur urusan pernikahanku? Itu keluargaku. Menikah dengan keluargaku, tahukah kamu seberapa besar keuntungannya bagi keluarga kita? Gunawan mau denganmu, itu adalah keberuntunganmu. Dalam masalah ini kamu tidak boleh seenaknya. 3 hari lagi, kamu harus menikah, mau tidak mau harus menikah. Pokoknya ibu sudah terima uang lamarannya. Tidak mungkin, aku lebih baik mati daripada menikah dengan Gunawan. Ibu, Untuk apa kita bicara panjang lebar dengannya? Kita bawa saja perempuan jahat kecil ini pergi, 3 hari lagi lempar dia ke ranjang tuan mudagu. Nanti kalau nasi sudah menjadi bubur, dia mau, tidak mau harus setuju. Nanti kalau sudah resmi menikah, mau tidak mau dia harus mau. kalian semua kan ku tergantung aku. Tidak takut aku hentikan uang jajan kalian. Kalian sudah terbiasa boros. Tanpa uangku, mungkin kalian akan mati kelaparan. Setelah kamu menikah dengan tuan mudagu, grup ginseng akan menjadi milikku. Lepaskan aku, lepaskan. Awas. Hentikan. Kau, dasar kau. Orang bodoh yang dipelihara kakakku. Urus saja urusanmu sendiri. Pergi sana. Tidak ada yang boleh menikahi wanitaku, Surya. Kami sedang bicara urusan keluarga. Apa hakmu ikut campur? Tentu saja aku berhak. Kenalkan, ini suamiku, Surya. Cinta kau gila? Melepaskan pria sebaik tuan mudagu, tidak menikah dengannya. Malah menikah dengan pecundang? Aku perintahkan kau sekarang juga ceraikan kakakku. Kalau tidak, kubunuh engkau. Coba saja kalau berani. Awas saja engkau. Siapa yang berani macam-macam dengannya? Siapa yang membuatku berlutut? Zahro, kamu baik-baik saja? Menghadapi orang seperti ini, lebih baik langsung bertindak daripada banyak bicara. Kau yang membuatku berlutut? Aku tidak menyentuh. Jangan-jangan kau kebanyakan berbuat jahat, sampai diganggu makhluk halus? Omong kosong, anakku orang baik, jangan coba-coba menakut-nakuti kami. Bagaimana kalau kita pergi saja? Ayo Aku rasa pergi. tempat ini benar-benar berhantu. Aku peringatkan kau, cepat ceraikan anak ini, kalau tidak keluargaku marah, nyawamu bisa melayang. Kau. Surya, maafkan aku. Tadi aku bicara terlalu keras. Shinta, janjiku untuk melindungimu seumur hidup masih berlaku. Jika kau butuh seorang suami, aku bisa. Sejak ayah meninggal, dia orang pertama yang bilang akan melindungiku. Kau lanjutkan tinggal di sini saja. Ku izinkan, dan besok datanglah ke kantor. Aku akan mengurus pekerjaan untukmu. Benarkah Surya? kita harus melakukan ini? Kamu orangnya baik, tapi terlalu ambisius dan sombong. Posisi satpam memang rendah, tapi ini bisa menjadi latihan untukmu. Jika ingin mencapai hal besar, kita harus mulai dari bawah. Dengan kemampuanmu seperti ini, bisa menjadi satpam Ginseng Group, sudah seharusnya kamu bersyukur. Direktur Shinta sudah menghidupimu selama 5 tahun, apalagi yang kau inginkan darinya? Menyelesaikan 9 tugas Jinsyu Group hanya untuk menjadi satpam, kalian masih berutang padaku 539.253.600 rupiah ditambah kontrak saham 5%. Berikan uangnya, aku pergi. Hahaha. Jangan bilang kau adalah tokoh misterius Surya itu. Mulai lagi, berhentilah mencoba menipu dan mencari keuntungan dengan mudah. Bisakah kau jujur saja? Aku tahu,
Kalian pasti tidak percaya. Di mana resepsionis perusahaan kalian? Panggil dia, tanyakan saja padanya. Dia sudah dikirim untuk mencari Surya, sedangkan engkau ikut aku ke bagian keamanan untuk melapor. Kenapa kau kasar sekali? Ayo pergi. Senang bertemu denganmu. Saya Puspa, Surya, Direktur Pemasaran Grup Ginseng. Oh, Saya peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan di kantor. Kalau saya dengar gosip apapun, kamu akan menyesal. gosip apa yang Direktur Puspa bicarakan? Skandal dengan Direktur Utama Shinta? Benar-benar orang yang tidak tahu malu. Saya harus bekerja, tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Tunggu sebentar, saya punya tugas untukmu. Minta bantuan apa? Perusahaan Yunan berutang uang kepada perusahaan kita, kamu tagih saja. Apakah ada imbalannya? Ini adalah tugasmu, kamu masih minta imbalan? Menagih hutang bukan tugasku. Jika kamu berhasil menagih hutang ini, saya akan memberimu 1%. Tidak, 3% komisi. Berapa jumlah hutang perusahaan itu? Berapa jumlah hutang perusahaan itu? 10 juta. Komisi 3% dari 10 juta, yaitu 300.000. Kebetulan butuh uang, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Baiklah. Aku tunggu kau kembali sambil menangis. Cinta? Kau datang tepat waktu. Kemarin aku berdiskusi dengan Departemen Hukum. Perusahaan Yunan itu, aku sudah menemukan pengacara. Kita akan pergi menagih hutang hari ini. Kenapa engkau tidak bilang lebih awal? Aku sudah mengirim seseorang untuk menagih hutang. Siapa yang kau kirim? Hanya seorang karyawan. Suruh dia kembali segera. Akan buruk jika terjadi bahaya. Perusahaan Yunan itu berkolusi dengan kekuatan bawah tanah. Buktinya sudah diserahkan ke polisi, tinggal menunggu polisi bertindak. Aku akan segera mencarinya kembali. Perusahaan ini juga tidak bagus, pengawalnya terlalu lemah. Tuan Juna, tentang masalah pembagian rumah perusahaan. Selama engkau membuatku nyaman, aku akan memberimu 1 rumah. Seka, beraninya dia melakukan hal seperti ini di kantor. Apakah Tuan Juna ada? Ketuk apa ketuk? Aku sedang mengurus urusan penting. Nanti kemari. Jangan ketuk lagi. Apakah Tuan Juna ada? Ketuk nenek moyangmu. Satpam bau merusak urusanku, kau dipecat, siapa namamu? Aku bertanya padamu, tidak dengar siapa namamu? Saya dikirim oleh Ginseng International untuk menagih hutang. Aku tanya kau, Tuli, siapa namamu? Saya penagih utang yang dikirim oleh Ginseng International. Merusak suasana hati. Berani-beraninya kau datang menagih hutang, pergi. Kau percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang menghabisimu. Tuan Juna, main ancam saja, nyalimu besar sekali. Kau pikir aku bercanda? Apa kau mau uang? Tidak ada. Cepat pergi. Membayar hutang adalah kewajiban. Menyuruhku pergi, kau tidak punya hak itu. Bagaimana caramu bicara Tuan denganku? Juna. Kau cari mati, kau. Cepat bayar hutang. Matamu buta. Atau kepalamu terjepit pintu. Tidak lihat, aku orang jalanan. Mau uang? Tidak ada. Aku tidak peduli kau orang jalanan mana. 10 juta ini kau tidak mau bayar. Sialan, kau tidak akan kapok sebelum kena batunya. Aku akan menghabisimu sekarang. Kau cari mati. Kau... Kamu siapa? Bukankah saya sudah bilang, saya datang untuk menagih hutang. Kapan Ginseng International akan membayar 10 juta itu?
Tuan Juna, ada apa? Sialan, kalian semua tidak berguna. Kenapa lama sekali datangnya? Maaf, Tuan Juna. Bengong saja kalian. Cepat habisi anak itu untukku. Tuan Juna, mau kemana? Saudara, ampuni aku saudara. Ginseng Group 10 juta itu pasti akan saya bayar. Asalkan kau melepaskan aku. Biarkan aku pergi. Uang ini bukan masalah. Cepat siapkan uangnya untukku. Begini, Anda duduk dulu di sini. Saya ke ruang keuangan untuk menghitung uang tunai ini untuk Anda. Paling lama 10 menit. Saya akan mengirimkan 200 juta rupiah tunai ini kepada Anda. Bagaimana? Baiklah, tapi saya sarankan kau jangan main-main denganku. Kalau tidak, kau akan menyesal. Aduh, memangnya apa yang bisa saya lakukan? Tidak. Ayo. Saya sudah memberitahu bos besar. Begitu bos besar datang hari ini, anak ini pasti tamat riwayatnya. Minta uang dari saya, mimpi saja dia. Berani macam-macam dengan Anda. Anak itu pasti sudah bosan hidup. Siapa di sini yang tidak tahu kalau Anda punya hubungan baik dengan ketua geng naga hitam? Anda baik-baik saja. Aduh, situasinya gawat sekali. Surya dalam masalah. Hei, kakak, Anda sudah datang. Sialan, banyak sekali masalah yang kau buat. Lain kali jangan membuat masalah untukku. Baik. Pasti. Tapi kakak, hari ini Anda harus membelaku. Katakan, ada orang yang membuat masalah di perusahaan Yunan. Mana orangnya? Dia ada di kantorku. Ikut aku. Kakak, itu dia. Tidak mau bayar Itu hutangnya. dia sialan. Anak itu Keluar untuk memanggil bantuan. masih berani melawanku. Kau tahu siapa orang di sampingku ini? Ini teman lama. Masih teman lama? Kakak, cepat suruh anak buahmu menghabisinya. Kakak, apakah artritis Anda kambuh? Artritis. Kak Surya, maafkan aku. Kak Surya, maafkan kami. Ini adikmu. Dia membuatku sangat tidak nyaman. Serahkan padaku. Kakak, ada apa ini kakak? Ada apa ini kak? Cepat transfer uangnya ke rekening Ginseng International. Baik. Saya akan segera transfer. Bos, saya sudah transfer. Kau mau aku melihat apa? Baik. Kak Surya, saya sudah transfer. Lihat, Kak Surya, saya tidak tahu di mana tempat saya. Bisakah kau mengampuni saya? Potong 2 jarinya. Kalian berdua. Bos, ampun bos. Bos, saya salah bos. Saya tidak sengaja. Bos. Berani sekali engkau memprovokasi Tuan Surya. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu sopan santun. Kenapa bengong? Potong. Aduh. Baiklah, tidak ada urusanku lagi di sini. Biarkan aku masuk. Aku Direktur Pemasaran Ginseng Group, Surya. Direktur Puspa, kenapa engkau kemari? Aku datang mencarimu. Syukurlah kau baik-baik saja. Lepaskan dia. Kau pikir kau siapa? Berani memerintahku? Aku orang Yunan Corporation. Kau pikir kau siapa? Berani memerintahku? Aku orang perusahaan Yunan.
kau bisa melakukan itu juga. Uangnya sudah kembali, sudah ditransfer ke rekening perusahaan, kita bisa pergi. Kau, bagaimana kau melakukannya? Rahasia. Tenang, kau telah berjasa besar bagi perusahaan. Sebelumnya aku menjanjikan komisi 3%, 300 juta rupiah sudah ditransfer ke rekeningmu. Senang kan? Cinta, kau berani selingkuh di belakangku. Kak Linzo, kenapa engkau tiba-tiba pulang ke Indonesia? Kebetulan ada urusan keluarga yang perlu diurus. Dan juga, aku datang untuk melihatmu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu saat makan malam nanti. Aku akan mengaturnya dulu. Entah apa yang sedang dilakukan Surya. Kenapa aku memikirkannya sekarang? Surya, Sayang, bagaimana kau bisa ada di sini? harusnya aku yang bertanya padamu. Berani-beraninya engkau berkencan dengan pria lain di belakangku? Apa bagusnya pria brengsek itu? Jangan lupa, kita hanya pasangan pura-pura. Urusanku sebaiknya jangan kau campuri. Kak Linzo setidaknya 100 kali lebih baik daripada pria sepertimu. 100 kali lebih baik? Wanita, aku ingin melihat apa hebatnya pria brengsek cinta. Bagaimana bisa dia 100 kali lebih baik dariku? Siapa dia? Dia... Aku suaminya. Shinta, silakan duduk. Shinta, aku tidak menyangka kau sudah menikah. Kenapa tidak memberitahuku? Sepertinya kau tidak menganggapku teman masa kecilmu ini. baru saja menikah. Ini suamiku, Surya. Benar. Kenapa dia memakai seragam satpam? Kalian sedang cosplay, ya? Hei, nak. Aku belum pernah melihatmu. Kau sepertinya bukan dari kalangan kita, kan? Kau anak orang kaya. Dari keluarga mana? Aku takut engkau akan mati ketakutan jika aku menyebutkan namaku. Cih, lelucon. Di seluruh Surabaya ini, tidak ada orang yang tidak kukenal. Shinta, aku memesan semua makanan kesukaanmu. Maaf, Tuan Surya, aku hanya mengundang Shinta. Aku tidak tahu Tuan Surya akan datang tanpa diundang, jadi aku hanya memesan 2 porsi. Tapi, kupikir orang seperti Tuan Surya belum pernah makan makanan Prancis semewah ini, kan? Aku tidak tahu apakah perut rakyat jelata sepertimu bisa mencerna makanan Prancis semewah ini. Lebih baik kau jangan makan. Kau gila? Kau yang gila. Kau gila. Lihat Shinta. dia. Jangan gegabah menyinggung keluarga Lin, akibatnya akan sangat serius. Aku tidak bercanda, dia benar-benar sakit. Siapa yang tidak tahu kalau keluarga Linku adalah keluarga dokter turun-temurun? Meskipun aku kurang berpengalaman, aku juga sedikit mengerti ilmu kedokteran. Aku tidak tahu kenapa engkau begitu sombong. Bagaimana kau bisa menyembuhkan aku sakit? Bagus di luar, busuk di dalam. Kau akan sering merasa pegal linu, kaki dan tangan dingin, keringat dingin, pusing, mata kabur, telinga berdenging kedinginan, terutama saat tidur di malam hari sering berkeringat dingin. Bagaimana dia tahu? Pasti tebakan saja, omong kosong. Gejala yang kau sebutkan itu tidak ada satupun yang kualami, aku sangat sehat. Kau tahu sendiri. Mengingat hubunganmu dengan Shinta dulu cukup baik, aku memberimu beberapa nasihat, kalau tidak, kau akan menyesal. Bagus, coba katakan penyakit apa yang saya derita. Kamu menderita kekurangan ginjal. Selama ini, kamu pasti makan makanan untuk menguatkan ginjal. Daging kambing, daging sapi, dan daun bawang pasti sudah banyak kamu makan, kan? Masih muda sudah kekurangan ginjal? Jangan-jangan, itu karena berlebihan. Hahaha. Aku kekurangan ginjal seringkali merupakan penyakit yang menumpuk. Tapi jangan terburu-buru untuk mengobatinya secara berlebihan. Itu hanya akan menjadi bumerang. Kamu hanya bisa memulihkannya secara perlahan. Selain itu, ginjalmu lemah karena masturbasi yang berlebihan.
2 atau 3 kali sehari. Aku peringatkan kamu bicara omong kosong. Sebaiknya kamu menenangkan pikiran dan menahan hawa nafsu, berhenti masturbasi. Kalau tidak, paling lama 2 tahun, kamu akan menderita impotensi dan ejakulasi dini. Kamu bicara omong kosong. Aku belum menikah dan tidak punya pacar. Bagaimana mungkin aku berlebihan? Tidak, aku tidak berlebihan. Shinta, cukup sampai tidak berlebihan. Tidak. Percaya atau tidak, terserah kau. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Kau sengaja menjelek-jelekanku di depan Shinta, ya. Nah, jangan terlalu mendalami peranmu. Indra, jangan salah paham sama Surya. Dia orangnya belak-belakan. Kau juga jangan terlalu dipikirkan. Oh, jadi namamu Surya? Bagus. Aku ingat kau. Ingat bayar tagihan. Hei. Bagus Surya, aku tidak akan melepaskanmu. Makan yang kau tahu cuma makan. Kau bisa pengobatan. Tahu sedikit. Kau ini sebaiknya menjauhlah dari Indra. Dia orang yang berbahaya. Kau khawatir denganku? Mana mungkin aku khawatir sama engkau? Dasar wanita yang tidak jujur. Surya, kamu terlalu gegabah hari ini. Kekuatan kota Semarang bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Lain kali, hati-hati dengan ucapanmu. Kalau tidak, aku juga tidak bisa melindungimu. Surya, aku sedang bicara padamu. Apa kau dengar? Pulanglah dulu, Halo. Aku masih ada urusan. Cuma dibilang sedikit saja sudah tidak senang, pelit sekali. Lepaskan aku. Bukankah aku sudah memberimu uang? Uangmu cuma Rp1.000. Sia-sia aku membesarkanmu. Gaji bulan lalu yang aku terima cuma segini. Carikan aku 30 juta rupiah. Kirimkan padaku 2 hari lagi. Di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak peduli kau mau pinjam atau menjual sesuatu. Kau harus mengirimkan uang itu padaku. Ayah, meskipun ayah membunuh, aku tetap tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Apalagi penyakit ibu masih membutuhkan banyak uang. Ci, saya tidak percaya. Berikan padaku. Hahaha, apa ini? Berani menipuku? Kembalikan uangku. Jangan diambil. Ini uang untuk pengobatan ibuku. Pergi. Ar. Manusia rendahan. Adik perempuanku, kau baik-baik saja? Kakak laki-lakiku, kenapa engkau ada di sini? Jangan bilang engkau juga diusir dari gunung oleh guru. Sudahlah, jangan banyak bicara. Pria ini, siapa dia? Aduh, hampir ketahuan. Ayah, kau baik-baik saja? Kalau terjadi sesuatu padamu, aku juga tidak mau hidup lagi. Dia ayahmu? Iya. Lalu kenapa dia memukulmu? Mungkin karena aku tidak berguna. Aku tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhannya, jadi dia memukulku. Kakak, aku takut. Bisakah kau berhenti berpura-pura? Aku mengenalmu dengan baik. Seorang wanita kuat yang bisa merobohkan gunung dengan satu pukulan. Takut? Aduh. Aduh, Kak, pukulanmu terlalu keras. Maaf, aku tidak tahu kalau dia ayahmu. Siapa keluarga pasien? Saya. Dok, bagaimana keadaan ayah saya? Tidak ada masalah serius, hanya luka di kepala, sudah dijahit. Biaya rawat inap dan operasi total 10.000 yuan, belum dibayar, cepat bayar. Dok, bisakah saya membayar 5.000 dulu? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Tidak bisa? Minimal 10.000, biaya rawat inap Nanti, tidak boleh Dok, ditunda. Bisakah diobati setengahnya dulu? Kalau mau diobati, obati bagian atas tubuhnya, mulutnya tidak bisa bicara. Tidak bisa, aku sudah memutuskan, obati saja bagian atas tubuhnya. Apa yang kamu bicarakan? Hei, biar aku yang bayar. Adikku ini sedikit kurang waras.
Anda jangan terlalu peduli. Perlu saya daftarkan ke psikiater? Tidak perlu, saya akan membawanya pulang dan mengurungnya. Untungnya aku baru dapat komisi 30.000 yuan. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya kaya sekali. Tidak sepertiku, diusir dari gunung oleh guru 5 tahun lalu, setiap hari bekerja keras, masih saja miskin. Kau mau apa lagi? Kah, bagaimana kalau kakak beli aku saja? Aku selalu berpikir, ibuku sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Setelah aku turun gunung, aku baru tahu Darto menyembunyikan ibuku. Jadi, aku hanya bisa berpura-pura di bawah kendalinya, karena hanya dia yang selalu mengendalikanku, ibuku bisa tetap hidup. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin kakak berakting denganku. Dasar anak sialan. Berani Ayah, kau memukulku. Dia tidak sengaja. Cih. Kau, tega-teganya engkau memukuli putrimu sendiri. Apa kau pantas disebut ayah? Dia putriku, mau kupukul terserah aku. Bukan urusanmu. Cepat bayar biaya rumah sakitku. Biaya Pergi. rumah sakit sudah dibayar. Kau memukulku, membayar biaya rumah sakit saja tidak cukup. Kau juga harus membayar ganti rugi atas penderitaanku. Ayah, jangan. Ayah tidak boleh seperti ini. Pergi. Anda ayah Ratih? Kenapa? Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku akan memberimu sejumlah uang, kau putuskan hubungan dengan Ratih, dan jangan pernah meminta uang darinya lagi. Bagaimana? Hehehe. Kau cuma satpam rendahan, punya uang berapa engkau? Sebutkan saja nominalnya. 200 juta rupiah, kurang sedikit pun tidak mau. Ayah. Kalau engkau memberiku 200 juta rupiah, aku akan memberikan putriku padamu. Mau engkau apakan dia terserah. Dia masih perawan, 200 juta rupiah tidak mahal kan? Dia masih perawan, 400 juta rupiah itu murah. Baiklah, saya akan ke bank sekarang untuk mengambil uangnya, tapi Anda harus menepati janji. Putrimu akan memutuskan hubungan denganmu dan menjadi milikku. Saya jamin selama Anda memberi saya 400 juta rupiah, wanita ini menjadi milik Anda. Mulai sekarang dia tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Tunggu saja. Baik, hahaha. Hahaha. Wanita ini menjadi milikmu. Hahaha. Ayah, aku tidak menyalahkanmu karena kau menjualku, tapi uang ini harus kau gunakan untuk biaya pengobatan ibu. Uang ini aku yang dapatkan. Kenapa harus diberikan pada wanita tua itu? Pergi kau. Hahaha. Umpannya kena. Apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu saja dia di sini. Orang tua itu sudah mengambil uang dariku, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Pasti dia akan pergi mengurus ibuku. Sebentar lagi kita ikuti dia. Baiklah, aku akan membantumu. Apa yang ingin kau lakukan? Karena engkau sudah membeli, maka aku adalah milikmu. Kau boleh melakukan apa saja. Tenang saja, aku tidak akan melawan. Karena kau sudah membeliku. Ada suara dari sebelah. Pencuri. Tolong, ada apa? Siapa yang mencuri? Ada Saya. apa ini? Tangkap pencuri. Minggir kamu. Zaman sekarang macam-macam pasien ada, gantungan baju pun dicuri. Sudah kubilang, kejar. sifat buruk susah hilang.
Hei, kamu Surya kan? Ikut kami. Bos ingin bertemu denganmu. Bos kalian siapa? Surya. Berani menyuruhku. Tidak mau baik-baik, ya. Kawan-kawan, hajar dia, beri dia pelajaran. Minggir kalian semua. Berani mengganggu urusanku. Kuantar kalian semua ketemu Raja Neraka. Hehehe. Ada wanita cantik juga di sini. Ikut pecundang ini apa bagusnya? Mending ikut kakak. Hahaha. Lihat, pengecut sekali engkau ini. Kalah sama perempuan. Adik manis sepertinya pria ini sudah meninggalkanmu. Bagaimana kalau kau ikut kakak? Hahaha. Bagaimana kalau kau masuk ke pelukanku? Hahaha. Ya. Aduh, sakit. Aduh. Aduh. Sialan masih bengong di sini. Serang, bunuh dia. Jangan buang waktu, ayo pergi. Aduh. Halo? Bos. Aduh, anak itu kabur. Tidak berguna, kalian semua tidak berguna. Bahkan satpam saja tidak bisa kalian tangkap. Untuk apa kalian ada? Shinta biasanya selalu bersikap polos dan suci. Pada akhirnya, bukankah kau juga memelihara pria simpanan itu? Bahkan engkau merekrutnya ke perusahaanmu sebagai satpam. Cepat atau lambat aku akan menindihmu di tempat tidur. Lihat apakah kau masih bisa begitu sombong. Hahaha. Anak perempuan jahat yang selalu kau pikirkan itu hari ini kujual. Hahaha. Kujual seharga 400 juta rupiah. Ibu dan anak sama-sama rendah, memang pantas mendapatkan akhir seperti ini. Hahaha. Uang ini cukup untukku bersenang-senang beberapa saat. Hahaha. Setelah ku habiskan, aku akan memintanya lagi darinya. Hahaha. Bilang saja engkau sakit parah lagi, membutuhkan biaya pengobatan. Nanti dia akan tetap memberikannya kepadaku dengan patuh. Sampai sekarang dia masih belum tahu kalau kau kubunuh. Hahaha. Hahaha. Saat engkau masih hidup saja aku tidak takut. Apakah mungkin aku akan takut setelah kau mati? Hahaha. Saat aku masih hidup saja aku tidak takut. Masa setelah kau mati aku harus takut? Darto, kau harus membayar atas dosa-dosa. Senior, apakah kau sudah menemukan Darto? Oh, sudah. Seharusnya dia tidak dilepaskan begitu saja. Tunggu sampai aku menemukannya. Aku dan ibuku pasti akan menghabisinya. Oh iya, apakah ada kabar tentang ibuku? Bagaimana aku harus memberitahu adik junior, ibu yang selama ini dia cari, dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri? Senior, aku belum menemukan keberadaan bibimu, tapi jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menemukannya. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menemukannya. Bahwa aku menemui Surya, aku merasa agak cemas. Dengan cara apapun, aku harus menemukannya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Adik perempuanku, apakah engkau percaya padaku? Serahkan saja masalah ini padaku. Kakak Tentu laki-laki. saja aku percaya padamu. Surya, seseorang melaporkan atas tuduhan membunuh istrimu dan membuang mayatnya. Ikutlah dengan kami. Kakak laki-laki, kau juga karyawan Ginseng Group? Bahkan sebagai satpam? Ceritanya panjang. Sepertinya kakak laki-laki hidup lebih buruk daripada aku. Kakak laki-laki,
Jangan khawatir, aku akan menghidupimu nanti. Apa yang dipikirkan gadis kecil ini lagi? Tidak apa-apa, aku akan melindungimu di perusahaan nanti. Ayo pergi. Ayo pergi. Bukankah itu Pak Yanto dari bagian pemasaran? Wah, Pak Yanto tampan sekali. Ratih, bunga-bunga ini untukmu. Yanto, Suka? tolong jangan panggil aku Ratih lagi. Aku sudah punya orang yang kusuka, agar tidak ada orang yang salah paham. Ratih, aku tahu kau tidak akan menyukaiku, tapi aku punya hak untuk mengejarmu. Bunga ini untukmu, kau harus menerimanya. Yanto, aku sudah punya orang yang kusuka, aku tidak bisa menerima bungamu lagi. Mengerti? Siapa? Di seluruh perusahaan ini, adakah pria yang lebih baik dariku? Kau orang luar, kenapa ikut campur? Karena Ratih tidak menyukaimu, maka tolong jangan mengganggunya lagi. Kau seorang satpam, berani ikut campur urusanku? Hei, kau tahu siapa aku? Wanita yang kusuka, Yanto harus menjadi milikku. Ratih adalah pacarku, jadi tolong jangan mengganggunya lagi. Kau hanya satpam, berani ikut campur urusanku. Ratih adalah pacarku, jadi tolong jangan ganggu dia lagi. Selamat pagi, Selamat Direktur pagi, Sinta. Direktur Sinta. Hei, selamat pagi Direktur Sinta. Ramai sekali. Direktur Sinta, satpam kecil ini tidak menjaga posnya dengan benar, malah membuat keributan di sini. Direktur Shinta, dia pacar saya. Yanto terus menggangguku sehingga terjadi pertengkaran. Dia tidak sengaja membuat keributan. Direktur Shinta, bisakah Anda tidak memecatnya? Selesai, sudah. Kakak senior, pasti dia mendapatkan pekerjaan satpam ini dengan susah payah. Jika dia kehilangan pekerjaan ini, aku akan merasa sangat bersalah. Dia pacarmu? Gawat. Iya, dia memang pacar. Ya, dia memang pacarku. Dia pacarmu? Lagi pula engkau juga membenciku, seharusnya kau tidak akan marah. Karena hal seperti ini. Memangnya kenapa kalau iya, memangnya kenapa kalau bukan? Hei, kau hanya seorang satpam, berani sekali kau bicara seperti itu pada Direktur Sinta. Yanto, biasanya engkau menggangguku. Aku tidak mau meladenimu. Sekarang kau malah mau main tangan, memukul guruku, pacarku. Astaga, Ratih biasanya terlihat lembut dan lemah, tapi saat berkelahi, dia sangat kuat. Ini bisa dibilang berjuang demi cinta. Beraninya Sepertinya engkau memukul, begitu. aku cari mati. Hentikan. Kalau berani main tangan, keluar dari Ginseng Group. Direktur Sinta, perempuan jahat Ratih itu yang mulai duluan. Direktur Sinta, perempuan jahat Ratih itu yang mulai duluan. Manajer Yanto, Ratih sudah punya pacar, kenapa kamu masih mengganggunya? Dalam hal ini, kamu yang salah, kembali dan tulis laporan pemeriksaan untuk saya. Direktur Sinta, saya dianiaya. Saya tidak tahu, ini adalah perintah. Baik, Direktur Sinta. Kalian berdua datang ke kantor saya 10 menit lagi. Penjaga keamanan kecil, kau tunggu saja. How? Surya, apa kau harus menjelaskannya padaku? Cukup hebat, menemukan pacar yang begitu cantik dan penurut di luar sana. Istriku, apa kau cemburu? Sayangku, kau cemburu. Pertama, aku bukan istrimu. Kedua, aku tidak cemburu. Ketiga, ini masalah prinsip. Meskipun kita bukan pasangan suami istri sungguhan, kau menyandang status sebagai suamiku, dan kau mencari wanita lain di luar sana. Perilaku seperti ini dianggap melanggar perjanjian. Sudahlah, kau tidak perlu semarahin. Ratih adalah adikku, aku hanya membantunya keluar dari masalah. Jika kau tidak percaya, aku bisa menjelaskannya. Kau marah. Tidak perlu.
Aku tidak marah. Jangan berpura-pura kau marah. Surya, mulai besok jadilah pengawal pribadiku. Apa? Kubilang mulai besok kau jadi pengawal pribadiku. Bekerja denganku sepanjang hari. Apa kau punya keberatan? Aku bisa menjadi pengawal pribadimu, tapi aku punya beberapa syarat. Syarat apa? Coba katakan. Pertama, jangan membatasi kebebasan pribadiku. Kedua, jangan menyuruhku melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Oke, tapi aku harap engkau juga menghormatiku. Jangan lupa, kita masih berstatus suami istri. Jangan di luar bergaul dengan perempuan yang tidak baik, termasuk adikmu itu. Direktur Sinta, kok cemburu ya? Aku tidak cemburu, jangan gir. Keluar. Apa dia akan selingkuh di luar sana? Ah, peduli amat. Aku juga tidak menyukainya. Masuk. Langsung saja ke intinya. Direktur Shinta. Katakan yang sebenarnya. Apa Surya benar-benar pacarmu? Surya, benar dia pacarmu? Iya, dia pacarku. Surya sudah bilang padaku, kau hanya adiknya. Dia sudah bilang begitu pada ibu. Hihi, Direktur Shinta, lalu apa hubungan ibu dengan kakak? Itu bukan urusanmu. Keluar dan bekerjalah. Sepertinya Kak Surya punya hubungan spesial dengan Direktur Shinta. Biar aku goda dia sedikit. Direktur Shinta, meskipun sekarang aku adiknya, nanti dia juga akan jadi pacarku. Kau menyukainya? Sangat suka. Dan aku rasa di dunia ini tidak ada pria yang lebih sempurna darinya. Asisten Ratih, meskipun aku tidak ingin mengecewakanmu, tapi aku harus mengatakan yang sebenarnya. Surya adalah suamiku. Keluar. Aduh, kok seperti deklarasi kedaulatan begini, ya? Kamu kenapa menatapku seperti itu? Kamu tidak mencari peri kecil lagi? Kamu namanya siapa? Kamu tidak punya rumah? Aku antar pulang ya. Kalian lepaskan lepaskan aku. Aku mau bawa kakak pulang. Kamu menanyakan ini untuk apa? Bu Direktur bilang kamu suaminya. Ada beberapa alasan yang tidak bisa kujelaskan padamu. Kak, kamu pernah bilang kalau tidak bisa menemukan peri kecil, kamu akan memprioritaskan. Ternyata dia pria brengsek yang suka main perempuan. Peraturan perusahaan sudah jelas, melarang karyawan berpacaran di kantor. Ratih, aku sarankan kau berhati-hati. Anak ini penipu. Jangan sampai engkau tertipu olehnya. Tapi bagiku, dia adalah pria terbaik di dunia. Susah sekali menasihatimu, sudahlah. Aku tidak mau peduli lagi. Kalau kau tertipu, itu salahmu sendiri. Kakak senior, apa engkau membuat Direktur Puspa marah? Aku juga tidak tahu, aku baru masuk perusahaan, dia sudah mencemoohku. Aduh, semoga beruntung. Ku bilang ya, Direktur Puspa ini terkenal galak. Dia punya banyak cara untuk menyiksa orang. Pengawal apa? Bagaimana dia bisa menjadi pengawal pribadimu? Cinta, kau benar-benar ceroboh. Puspa, aku punya pertimbanganku sendiri dalam hal ini. Kau tidak perlu khawatir. Kenapa? Ada masalah? Orang tuaku mendesakku untuk menikah, dan juga Haris itu terus menggangguku, menyebalkan. Haris lagi, orang itu
Apa Paman dan Bibi belum menyerah? Masih ingin kau menikah dengannya? Orang tua saya selalu ingin dekat dengan naga hitam. Haris ini adalah wakil ketua naga hitam. Bagaimana mungkin mereka melepaskan menantu seperti ini? Saya sudah bisa membayangkan betapa menyedihkannya kehidupan pernikahan saya nanti. Puspa, bagaimana kalau begini? Kau yang berinisiatif, bawa pulang seorang pacar, biar Haris itu menyerah. Cari aktor lagi? Terakhir kali kita gagal. Haris ini bukan orang bodoh. Bagaimana jika dia tahu membuatnya marah? Aktor itu bisa dalam bahaya. Cari saja aktor yang lebih hebat. Aktor yang hebat? Kau pikir kau siapa? Berani memerintahku? Aku orang perusahaan Yunan. Surya, orang itu cukup jago berkelahi. Surya lumayan jago berkelahi juga. Kamu bicara soal Surya? Bukan. Dia kan suamimu. Aku tidak mungkin merebut suamimu. Kami hanya suami istri pura-pura. Kurasa dia cocok. Tapi aku baru saja memarahinya. Aku akan membantumu. Kamu bilang apa? Kamu mau aku jadi pacar perempuan galak ini? Apa maksudmu? Kau merasa keberatan jadi pacarku? Hanya pura-pura? Ya juga sih. Lagi pula hubungan suami istri kami juga palsu. Punya pacar satu lagi juga nggak masalah. Ayo pergi, pacar. Aku peringatkan kau, malam ini jangan banyak bicara. Dengarkan perintah. Tentu saja, aku, Surya, selalu menuruti kata-kata pacarku. Surya rendahan. Surya, Pak Yanto sudah menugaskanmu padaku. Hari ini kau adalah orangku. Sebaiknya kau menurutiku. Apa maksudnya aku orangmu? Seolah-olah kita punya hubungan spesial. Tenang, aku akan membayarmu. Berapa yang akan kau bayar? 100 juta rupiah. Gampang. Tapi banyak pria di luar sana, kenapa harus aku? Jangan-jangan kau memang menyukaiku? Aku menyukaimu? Aku ingin sekali menghabiskan engkau. Baiklah. Kalau nanti kita gagal, aku tidak akan melepaskanmu. Puspa, akhirnya kau datang juga. Kau, siapa dia? Dia pacarku. Keterlaluan? Siapa yang mengizinkanmu membawa pria tidak jelas ini ke hadapan kami? Puspa, lihat, ayahmu marah. Cepat minta maaf pada ayahmu dan Tuan Haris. Masih bengong? Cepat beri salam pada orang tuaku. Paman, Bibi, salam kenal. Nama saya Surya, pacar Puspa. Siapa pamanmu? Puspa, jangan bercanda. Aku bahkan tidak tahu kau punya pacar. Aku punya pacar? Apa perlu lapor ke Tuan Haris? Tuan Haris sekarang merangkap jadi Makomblang. Tuan Haris, orang ini pasti aktor yang disewa putri kami. Putri kami, Puspa, hatinya hanya untuk Anda. Ya, Tuan Haris, hari ini adalah hari baik untuk membicarakan pernikahan Anda dan Puspa. Jangan sampai orang yang tidak jelas ini merusak suasana. Iya. Meskipun kau ingin mencari orang untuk berpura-pura menjadi pacarmu untuk membuatku kesal, carilah yang lebih baik. Orang seperti dia jelas-jelas palsu. Kau anak kecil, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kau bukan dari kalangan atas kami, kan? Hubunganku dengan Puspa bukan urusan kalian. Kau tidak punya hak bicara. Cepat pergi dari sini. Aku tidak percaya Puspa akan meninggalkanku, orang kedua di geng naga hitam, dan memilih sampah tak berguna sepertimu. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya dari mereka. Apa yang akan kau lakukan? Aku hanya bisa mengorbankan diriku, asalkan mereka percaya. Beginikah cara keluarga Qin memperlakukan geng naga hitamku?
Kurasa kerja sama antara keluarga Qin dan geng naga hitam tidak perlu dilanjutkan. Puspa, apa kau masih menganggapku sebagai ayahmu? Ya, tetapi sekarang aku hanya memikirkan pacarku. Kau, hahaha, Tuan Surya. Puspa itu keras kepala. Kau bisa mendapatkan hatinya. Sungguh mengagumkan. Kamu memang hebat bisa mendapatkan dia. Tuan Haris bercanda. Perasaan antara pria dan wanita terlalu rendah. Digambarkan dengan kata-kata rayuan. Haha. Tuan Surya punya karisma, pasti memiliki kedudukan tinggi. Bolehkah aku tahu Anda bekerja di mana? Saya pengawal pribadi Direktur Shinta dari tapi aku punya identitas pengawal? lain. Hahaha. Identitas apa? Saya juga seorang eksekutif di organisasi Naga Hitam. Orang ini mengarang cerita yang tidak-tidak, malah bilang dia anggota Naga Hitam. Apa dia tidak tahu kalau Haris adalah wakil ketua Naga Hitam? Hahaha, eksekutif Naga Hitam, sebagai wakil ketua, kenapa aku tidak pernah melihatmu? Itu karena kamu kurang pengetahuan. Bocah. Kurasa kau hanya pesuruh kecil Naga Hitam. Berani-beraninya engkau pamer kekuatan naga hitam di depanku. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu tata krama. Biar kurasakan apa artinya derajat. Hentikan. Kau baik-baik saja? Haris, Surya adalah pacarku. Aku tadi lengah, rasakan tinjuku lagi. Arg, aduh. Sialan. Jurus murahan macam apa yang kau pamerkan di hadapanku? Lepaskan aku, bocah. Kau tahu siapa aku? Aku wakil ketua di sini. Sampah yang tak tahu diri, berani melawan aku. Cepat lepaskan Tuan Haris. Puspa, bagaimana bisa kau mencari pacar yang berkelakuan buruk seperti ini? Aku lebih baik menikah dengan Surya daripada menikah dengan orang seperti Haris. Puspa, Puspa, bagus. Kau berani mengatakan hal seperti itu? Percayalah, tak lama lagi kau pasti akan menyesal. Dan juga kalian keluarga Qin tunggu saja pembalasan dari geng naga hitam. Dan juga kalian keluarga Qin tunggu saja pembalasan dari kelompok naga hitam. Aduh. Anak durhaka. Anak durhaka. Sekarang kau puas? Ayah. Keluarga Qin cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Ayah. Puspa, engkau keterlaluan. Kau benar-benar membuatku marah. Sekarang juga kau pergi ke keluarga Zeng, minta maaf kepada Tuan Haris. Kalau tidak, jangan kembali. Surya, terima kasih hari ini. Orang tuamu tidak akan menyusahkanmu. Bagaimana mungkin? Mereka kan orang tuaku. Bagaimana mungkin? Mereka kan orang tua saya. Surya, kamu orang yang baik. Maksudnya? Surya, kamu sudah kembali? Puspa sedang dalam masalah. Aku akan menyelamatkannya. Tunggu sebentar. Aku akan mengantarmu. Hahaha. Dasar tidak tahu diri. Berani-beraninya mempermalukanku. Akhirnya menyerahkan diri juga untuk dipermainkanku. Tuan Haris, aku bersedia menikah denganmu. Ya. Kumohon jangan sakiti keluarga Qin. Tapi sekarang aku tidak ingin menikahimu. Kau hanyalah perempuan jahat yang datang sendiri. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Kau hanyalah perempuan jahat yang datang sendiri. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Dasar rendahan. Hanya segini kemampuanmu? Terlalu percaya diri. Tuan Haris, kumohon.
Kau boleh melakukan apa saja padaku. Aku mohon, lepaskan orang tuaku. Memohon padaku. Aduh. Tak kusangka kau juga akan memohon padaku. Bukankah sebelumnya engkau bilang tidak akan pernah menikah denganku? Mana harga dirimu? Hahaha. Ada apa ini? Tuan Haris akan kembali untuk memanjakanmu nanti. Siapa yang berani meledakkanku? Apa kau pelakunya? Aku bahkan belum mencari besar, kau malah datang sendiri. Orang gila itu kakekmu. Aku... Wanita itu sudah Cari kumakan. mati kau. Sekarang dia wanitaku. Bos besar, Anda harus membelaku. Sampah ini mengaku sebagai anggota naga hitam dan berani memukulku. Cepat bantu aku menghabisinya. Kalau tidak, di mana wibawa naga hitam kita? Bajingan. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Ini adalah tuan yang baru diakui oleh naga hitam. Kau siapa? Berani menentang tuan? Kau dikeluarkan dari naga hitam. Naga hitam secara resmi mengeluarkan perintah pemboikotan kepada keluarga Zeng. Bos besar, tuan tidak berguna. Tidak, kakek Agung Surya, ampunilah aku sekali ini. Tuan Besar Surya, tolong ampuni saya kali ini. Oh iya, Nona Puspa, saya sama sekali tidak menyentuhnya. Wanita Anda, bahkan jika saya diberi keberanian 300 kali lipat, saya tidak berani menyentuhnya. Surya, Puspa. saya sudah siap untuk mati. Saya tidak menyangka akan ada yang menyelamatkan saya. Sudah tidak apa-apa. Direktur Shinta butuh penghangat ranjang. Saya dengan senang hati akan melayani. Ya, Kau sudah mengantar Puspa pulang. bagaimana kau tahu? Kamu Kan? sudah mengantar Puspa Ya. pulang. Kok kamu tahu? Siapa yang mengganggunya lagi? Rendahan, Surya. Surya sialan, Bagas sialan. Kalian pikir aku Jotong tidak punya beking? Laporkan ke Tuan Mudagu, katakan kalau Shinta dan seorang pria bernama Surya punya hubungan gelap. Baik. Surya sialan. Bahkan geng naga hitam harus tunduk di hadapan Tuan Mudagu. Merebut wanitaku tidak apa-apa, tapi berani mengusik wanita Tuan Mudagu, itu sama saja cari mati. Hahaha. Naga hitam benar-benar sudah merosot, membiarkan orang dengan asal-usul yang tidak jelas menjadi pemimpin. Sepertinya saatnya untuk mencaplok naga hitam telah tiba. Tuan Mudagu, perlukah aku membantumu menyingkirkannya? Tidak perlu. Ibu dan anak bodoh dari keluarga Lin, saatnya mereka berguna. Shintacha, kau mencari pria lain di belakangku. Nakal. Hei, kau menganggapku sekretaris atau pengawal? Kurasa kau hanya bisa melakukan pekerjaan seperti ini? Selama gajiku dibayar tepat waktu, aku akan melakukan apa saja. Selama gajiku dibayar tepat waktu, aku akan melakukan apa saja. Aku akan melakukan apa saja. Apa sebenarnya hubunganmu dengan geng naga hitam?
tidak ada hubungan. Kalau begitu, tadi malam Kau pergi ke rumah keluarga Zeng tadi malam. tidak. Cinta, ibumu dan adikmu datang. Cinta, manajemen perusahaanmu sangat buruk. Ini perusahaan putriku, aku ibunya. Berani-beraninya kalian menghalangiku untuk melihatnya. Kalian semua hanya memandang rendah orang. Pecat orang seperti ini segera. Maksud kedatangan ibu dan anak keluarga Lin? Mungkin untuk membuat Cinta meninggalkan Surya. Tidak ada dasar cinta di antara mereka, dan tidak direstui oleh keluarga. Jadi aku masih punya kesempatan, kan? Kau, sampah ini, pikir kau pantas berdiri di sini? Tidak suka, tidak suka. Zahro, urusan hari ini juga ada hubungannya dengan Tuan Surya. Dia ada di sini juga. Pas. Kalian sebenarnya mau bicara apa? Cinta, Tuan Mudagu sudah kembali. Dan dia menitipkan ini untukmu. Wah, ini adalah gelang giok pusaka untuk Nyonya Mudagu. Cinta, Tuan Mudagu tulus padamu, jangan sampai engkau mengecewakannya. Sedangkan pria seperti ini, buang saja. Kalau engkau tidak tega, ibu bantu engkau. Sampah berani sekali kau pamerkan. Dasar kau rendahan, kau tahu berapa harga gelang ini? Nyawamu saja tidak cukup untuk membayarnya. Nah, kau telah menyinggung keluargaku, bahkan kakakku pun tidak bisa melindungimu. Lihat baik-baik. Ini hanyalah tumpukan plastik sampah sintetis belaka. Keluargaku yang kalian bicarakan selama ini menganggap sampah sebagai pusaka. Bagaimana mungkin? Pasti Tuan Mudagu salah ambil. Nah, jangan coba-coba mencemarkan nama baik Tuan Mudagu. Apakah dia bisa dinilai oleh orang sepertimu? Dia adalah sosok yang tidak akan pernah bisa engkau capai seumur hidupmu. Aku akan membawamu untuk menemui Tuan Mudagu untuk meminta maaf dengan nyawa. Zahro, apa yang ingin kau lakukan? Zahro, tenanglah. Bu, dia telah memecahkan barang berharga milik keluargaku. Mungkin kita juga akan terkena imbasnya. Tuan Mudagu sangat bijaksana, dia tidak akan menuduh kita. Cinta, Tuan Mudagu sudah tahu tentang keberadaan Surya. Dia memberimu waktu 1 hari untuk menyelesaikannya. Jika tidak, dia akan turun tangan sendiri. Kau tahu bagaimana caranya Tuan Mudagu bertindak? Kau tahu betul bagaimana cara kerja Tuanku? Jangan lupa aku pengawalmu. Ini 2 juta rupiah, tinggalkan Cinta. Cukup untuk membuatmu hidup nyaman seumur hidup. 2 juta rupiah tidak cukup untukku. Engkau, Cinta, lihat pria yang kau pilih. Dia hanya mata duitan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuanku? Katakan saja. Kan? Berapa yang kau minta? Setidaknya 200 juta rupiah. Kau rakus sekali. Bagaimana? Tidak punya uang? Kau mau mati ya? Aku setuju. 200 juta rupiah? Kau gila. Jika kakakmu menikah dengan keluargaku, uang ini hanya jumlah kecil. Ini 200 juta rupiah untukmu. Kartu ini benar-benar untukku? Benar. Ini benar-benar untukku. Benarkah? Lihat kan, aku sudah bilang pernikahan keluarga dia hanya menginginkan keluargaku, sudah pasti. Fokus saja pada persiapan pernikahanmu. Surya, kau menjualku demi 20 juta? Aku berterima kasih padamu, kau benar-benar murah hati ya. Pergi.
Ibumu benar-benar murah hati, memberiku 20 juta, kita bagi 2, anggap saja itu hadiah pernikahan dari ibumu untukku. Apa maksudmu? Aku menyuruhmu mengambil uang itu dan pergi menjauh dari Shinta. Aku tadi hanya bertanya apakah kau akan memberiku uang itu? Tidak bilang akan pergi. Shinta, karena engkau sudah berjanji memberiku uang itu, maka aku terpaksa menerimanya. Kamu. Bu. Shinta, ibu peringatkan kamu. Keluarga Gu tidak akan mengizinkan kamu memiliki pria lain. Tujuan ibu datang ke sini hari ini adalah untuk menyampaikan pesan. Besok Gunawan mengundangmu ke pesta makan malam. Kalau kamu tidak Siapa yang pergi, setuju? tanggung Siapa sendiri yang pergi? akibatnya. Aku tidak akan pergi. Shinta, apakah kamu ingin melihat Ginseng Group peninggalan ayahmu hancur di tanganmu? Ini urusan kami, sepertinya tidak ada hubungannya dengan kalian. Saya tidak akan meminta kalian untuk makan malam. Dasar anak kurang ajar, jangan keterlaluan. Kembalikan kartunya. Kamu Mengaku sebagai orang kelas atas, begitu cepat ingkar janji? Pantas saja harus mengandalkan anak perempuan untuk menjilat orang kaya dan berkuasa. Bu, ayo cepat. Bu, tenangkan dirimu dulu. Lihat bagaimana aku akan memberi pelajaran pada anak ini. Sialan, kau berani melawanku, bocah ingusan? Astaga, ayo, berani duel denganku. Kuberitahu kau, aku ini petinju terlatih. Kalau takut, pergi dari hadapanku. Kau belum selevel denganku. Kau takut, ya? Kalau kau takut, bilang saja pada kakek. Berlutut dan sujud 3 kali padaku, maka kubiarkan mayatmu utuh. Cih, berlagak sok cool, tapi aku yakin hatimu sudah sangat ketakutan. Ayo, ayo pukul aku. Ayo, pukul aku. Dia benar-benar petinju. Tenang, suamimu ini sangat kuat. Sudah diambang kematian, masih berani menyombongkan diri di hadapanku? Kuberitahu kau, pukulan kakekku tidak main-main. Jangan salahkan aku kalau nanti kau babak belur. Aduh. Nak. Wajahku, beraninya kau memukulku. Kau berani memukul anakku. Mau bagaimana lagi? Anakmu memang pantas dipukul. Kau hanyalah sampah yang dipelihara oleh putriku. Membuatku marah saja tidak cukup. Bagaimana kau berani memukul anakku? Kau benar-benar cari mati. Satpam, cepat kemari. Hajar binatang ini sampai mati. Direktur Shinta, saya sarankan Anda jaga bicara. Kau mau apa? Binatang, aku akan membunuhmu. Sepertinya aku terlalu ramah setelah kembali ke dunia manusia. Sampai-sampai semut sepertimu berani lancang di hadapanku. Bawa anakmu yang tidak berguna itu dan pergi. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Sudah mulai. Kalian pergi sendiri. Atau aku yang suruh orang mengusir kalian? Kalian pergi sendiri, atau saya suruh orang mengantar kalian keluar? Nah, ayo pergi. Bajingan ini, aku akan menghabisinya. Bu, cepat cari orang untuk menghabisinya. Halo Pak Li, cepat kirimkan 2 orang. Bantu saya untuk menghabisi seseorang. Surya, lain kali jangan main hakim sendiri. Kalau menimbulkan masalah, aku lagi yang harus membereskannya. Aku tidak memprovokasi mereka yang mulai duluan. Tidak menghajarnya rasanya tidak puas. Apa kau tidak ingin menghajarnya? Apa-apaan ini? Surya, ini apa? Surya, ini apa? Ada apa? Surya. Direktur Shinta, nanti apapun yang Anda dengar jangan keluar. Tenanglah. Tapi
serahkan semuanya padaku. Beberapa teman yang datang dari jauh tidak menunjukkan diri. Bukankah itu sangat tidak sopan? Surya, buka pintunya Surya. Sial, kenapa kedap suaranya bagus sekali? Pasti Yuliana yang mengirim orang untuk balas dendam. Surya, apa Surya akan berada dalam bahaya? Aku benar-benar mengagumi keberanianmu, Nah. Tahu kami akan datang, kok tidak lari? Kenapa aku harus lari? Aku benar-benar tidak tahu apakah engkau benar-benar bodoh atau berpura bodoh mencari mati. Entah kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh cari mati. Yang mengirim kalian. Berani sekali kau bicara seperti itu saat ajalmu sudah dekat. Jangan banyak bicara, cepat selesaikan. Nyonya Yuliana masih menunggu kabar dari kita. Aduh. Hahaha, ternyata engkau benar-benar bodoh, menyerahkan diri untuk dibunuh. Aku ingin bertanya beberapa hal. Jawab dengan jujur. Kubunuh kau. Saya jawab. Aku jawab. Kalau tidak. Saya jawab pertanyaan Anda. Apakah Yuliana yang mengirim Anda untuk membunuh saya? Iya. Hanya kami berlima. Dia hanya meminta kalian membunuhku, tidak ingin menyentuh Shinta? Iya, hanya membunuh Anda. Nyonya Yuliana juga meminta kami untuk tidak melukai wajah Nona Shinta. Baiklah, pertanyaan saya sudah selesai. Sekarang telepon Yuliana. Iya, ini saya mohon ampun, tolong lepaskan saya. Saya hanya diperintahkan. Saya sebenarnya juga tidak ingin menyinggung Anda. Telepon. Bagaimana hasilnya? Tentu saja tidak berhasil. Yuliana, kelima pembunuh yang kau kirim sudah kubunuh. Kau? Saya tidak ingin berbasa-basi. Saya orang yang adil. Yuliana, jika engkau masih mengirim orang untuk membunuhku, maka aku akan menghabisi putramu. Jika kau berani menyentuh putraku, kau akan menyesal. Kau akan mati lebih dulu daripada aku. Tolong aku urus beberapa jenazah Adik seperguruan. Ada apa? Keluar. Direktur Shinta. Sialan kau Surya. Aku memang meremehkanmu. Aku mungkin tak bisa melawanmu, tapi ada orang yang bisa. Surya, kaukah itu? Surya? Prestirie, kalau engkau benar-benar dalam bahaya, apa gunanya berjongkok? Pergi. Hei kakak seperguruan. Adik seperguruan, kau datang? Kau membuat masalah. Kau dalam masalah. Perlu ku bantu? Tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya sendiri. Sedang apa? Oh, tidak ada apa-apa. Istirahatlah. Aku hanya ingin bertanya. Apa kau baik-baik saja? Kau mengkhawatirkanku? Jangan mimpi. Wah. Adik perempuanku, kecepatanmu mengurus mayat semakin cepat saja. Kau sudah seperti kakak laki-lakimu dulu. Kakak laki-laki. Apakah ibuku sudah meninggal? Kau sudah tahu. Di mana rendahan Darto itu, aku akan membunuhnya. Tenanglah. Dia sekarang di penjara.
Itulah hukuman terberat untuknya. Kau benar. Membunuhnya terlalu mudah. Aku ingin membuatnya menderita. Ratih. Ratih, urusan ibumu serahkan saja padaku. Aku pasti akan membuat Darto membayar semua perbuatannya. Bagaimanapun dia ayahmu, bahkan jika engkau membunuhnya, kau tidak akan bahagia. Kakak senior. Cinta? Bagaimana mungkin aku menyukainya? Aku menampungnya hanya karena namanya Surya. Hanya karena dia kebetulan bernama sama dengan kakakku, Surya. Benarkah? Kalau begitu aku akan mulai mengejarnya. Kau menyukainya? Aku sudah membuat keputusan. Jika kau menyukainya, aku tidak akan merebutnya darimu. Tapi jika kalian tidak memiliki perasaan satu sama lain, aku akan berusaha mendapatkannya. Tidak memiliki perasaan satu sama lain? Apa dia yang mengatakan itu padamu? Apa katamu? Bukan apa-apa. Aku harus mulai bekerja. Ya? Kau keluar dulu saja. Hanya karena Apa kau namaku menyukai Surya. Surya? Hanya karena aku Surya. Surya, mulai besok kamu kembali menjadi petugas keamanan. Tidak perlu mengikutiku lagi. Tidak perlu. Aku menerima 10 tugas dari Ginseng Group, 9 telah selesai, masih kurang 1. Aku akan membantumu menemukan kakak Surya, lalu kita lunas. Kupikir kau akan berubah. Tak disangka kau masih penuh kebohongan, sombong, Tuan Surya juga bisa kau tiru. Kenapa engkau tidak pernah berubah? Sudahlah, tunggu sampai resepsionis itu kembali. Kau akan tahu, aku tak perlu menjelaskan. Aku datang untuk mengundurkan diri. Selain itu, aku akan berkemas dan meninggalkan rumahmu malam ini. Kau awalnya tidak memenuhi syarat untuk masuk Ginseng Group. Kalau bukan karena aku, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk mengundurkan diri. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Ginseng Group. Kalau bukan karena aku, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk mengundurkan diri. Rendahan, Surya, kau pikir aku dan Ginseng Group ini apa? Mau datang seenaknya? Mau pergi seenaknya? Aduh, sudah 3 hari. Bahkan bayangan Tuan Surya pun tidak terlihat. Bagaimana aku menjelaskannya kepada Direktur Shinta? Aduh, Tuan Surya. Kau? Tuan Surya, saya sudah mencari Anda selama 3 hari. Ternyata Anda sudah di perusahaan. Kenapa Direktur Shinta tidak memberitahuku? Saya sudah mengundurkan diri. Bagaimana mungkin? Direktur Shinta sangat menghargai Anda. Tanyakan sendiri padanya. Aduh, Tuan Surya. Apa kau sudah menemukan Tuan Surya? Cinta, kenapa engkau memecat Surya? Dia mengundurkan diri sendiri. Lagi pula, dia memang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke grup Ginseng. Direktur Puspa, jangan terlalu emosional. Direktur Shinta. Baik. Bagaimana kau bisa memecat Surya juga? Memecat? Tuan Surya tidak datang ke kantor. Bagaimana mungkin? Aku baru saja bertemu dengannya di pintu masuk. Dia bilang dia mengundurkan diri. Sisanya biar aku yang bertanya padamu. Apa tidak? Tidak mungkin. Apa dia bodoh? 5 tahun. Aku membiayainya selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan sebesar itu? Pantas saja malam itu dia bisa memerintahkan Ketua Naga Hitam. Kau yakin yang kau temui di lantai bawah tadi adalah Surya yang menerima 10 tugas itu? Aku tidak mungkin salah. Aku akan mencarinya.
Aku akan mencarinya. Sudah larut malam. Gadis itu belum kembali. Baiklah, aku akan melindungimu sekali lagi. Jimat ini cukup untuk melindungimu dari satu bahaya besar. Tunggu sampai aku membantumu menemukan Surya yang asli, maka aku tidak akan berhutang apapun padamu. Aduh, gadis itu sungguh tidak tahu menilai orang. Lepaskan kak. Lepaskan kakak. Lepaskan kak. Nama saya Surya. Kamu, Cinta, gadis yang kucari selama hampir 10 tahun, ternyata ada di dekatku. Kita bahkan tidak saling mengenal. Cinta, aku Surya yang kamu cari. 10 tahun ini aku juga terus mencarimu. Cinta, kenapa kamu diam saja? Surya, Direktur Shinta menghilang, bahkan ponselnya pun tidak dibawa. Hilang di mana? Kapan? Apakah ada yang dicurigai? Hilang di mana? Kapan? Apakah ada yang dicurigai? Dia bilang sore ini mau pergi menemui kakak, lalu hilang kontak sudah sekitar 5 jam. Kurasa ini pasti perbuatan Gunawan, orang-orang keluarga Gu datang hari ini. Aku mengerti. Surya? Cinta, akulah Surya yang kau cari. 10 tahun ini aku juga terus mencarimu. Cinta, akhirnya engkau menemukan Suryamu. Adik seperguruan, secepat mungkin selidiki semua informasi tentang keluargaku dan keberadaan Cinta. Hahaha. Cinta, jangan sok kuat. Racun di tubuhmu hanya bisa diredakan oleh seorang pria. Begini, asal kau memohon padaku, aku akan membantumu. Bagaimana? Kalau engkau memohon padaku, aku akan membantumu. Bagaimana? Kau mimpi. Lebih baik aku mati daripada engkau sentuh aku. Cinta, apa kau sedang menunggu Surya datang menyelamatkanmu? Aku tahu dia cukup jago berkelahi. Sayangnya dia bertemu denganku, Gunawan. Aku juga menunggunya di sini. Aku sudah memasang jebakan di sini. Asalkan dia berani datang, akan kubuat kau melihatku menghabisinya. Aku yang akan... Oh, tak boleh begini. Gunawan, kumohon, lepaskan dia. Cinta, ini pertama kalinya engkau memohon padaku, tapi kau membuatku sangat kesal. Semakin kau peduli padanya, semakin aku ingin menyingkirkannya. Wanita yang kuinginkan, Gunawan, harus kudapatkan. Belum tentu. Wanita yang Gunawan inginkan, harus kudapatkan. Belum tentu. Cinta. Kau lebih lambat dari yang kubayangkan. Surya, cepat pergi. Ada jebakan. Cinta. Cepat pergi. Kuberikan kau kesempatan. Sekarang mohon padaku, akan kubiarkan dia mati dengan tubuh utuh. Bagaimana? Hahaha. Aku mohon padamu. Hahaha, pengecut. Bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Benarkah? Aku ini tuan muda keluargaku. Berani kau melawan aku? Surya, cepat pergi, keluargaku bukan tandinganmu. Mereka dilindungi oleh seorang praktisi. Cepat pergi, cepat.
Manusia biasa, berani memprovokasi keluargaku kita, tidak tahu diri. Ming, tolong bantu aku. Ming, tolong bantu kami. Ming, tolong bantu kami. Ada apa ini? Kau memanggilnya, kan? Ming, Anda kenapa? Sampah seperti ini masih berani menghalangi aku? Aku perintahkan kau musnahkan seluruh keluargaku. Baik, Tuan. Ming. Anda kan tetua spiritual. Keluargaku. Siapa suruh keluargaku menyinggung? Orang penting, kalian cari mati sendiri. Jangan libatkan aku. Aku ingin dia mati terakhir. Ya. Melihat keluargaku mati semua dengan mata kepalanya sendiri. Surya, tolong aku. Surya? Mulai sekarang, kau adalah istri.